mungkin awal masuk kan pasti takut. Iya, Oh, takut. anak baru. Iya, benar. Itu kan pasti ada rasa takut, pasti dibully lah, pasti dipukuli lah. Tapi buktinya kan enggak. Ya itu bersikap lepas. Dari bersikap lepas tuh begini. Kan kita diajarkan untuk pasrah dengan keadaan, tapi kalau pasrah dengan keadaan kan berarti kita sudah bisa dibilang menyerah. Iya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Hati. Podcast ini merupakan tempat berbagi cerita, refleksi diri, dan pembelajaran dari warga binaan. Nah, nanti ke depannya semoga bisa menjadi motivasi buat mereka yang berada di luar sana, dan khususnya untuk mereka yang sedang berjuang menjalani hari-harinya di lapas. Nah, podcast kali ini bukan untuk membahas tentang masa lalu, tapi untuk proses belajar dan juga harapan di kedepannya. Nah, kali ini izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Devi Kusuma, merupakan perwakilan dari sosiolog lapas kelas 2B Blitar, dan saya sekarang sedang bersama dengan salah satu warga binaan. Halo Mas. Ya Mbak, selamat sore. Iya, Masnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya itu Masnya biasa akrab disapa siapa? Saya biasa akrab dipanggil Aoi Singgo atau Oi. Terima kasih ya Mas sudah menyempatkan hadir di podcast pada hari ini, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apain juga di dalam. Ngapain juga ya. Terus kali ini kita ada bincang-bincang sedikit ya, ngobrol santai terkait tentang mungkin refleksi diri, dan nanti Masnya bisa bercerita bagaimana pengalamannya Mas di sini, atau proses belajarnya Mas itu seperti apa, progresnya itu seperti apa di sini ya Mas ya. Iya. Langsung saja ya Mas ya. Nah, jadi di sini tuh sebelum Mas menjalani pembinaan, tentunya khususnya di lapas kelas 2B Blitar ini, kan mungkin Mas itu menjalani rutinitas atau kegiatan sehari-hari ketika berada di luar lapas ini ya. Nah, kegiatan yang Mas Oi bener ya? Mas Oi. Iya, Ya. Mas Oi lakukan itu kan mesti sedikit banyak ada tanggung jawab dari Mas Oi sendiri. Nah, kira-kira itu hal positif atau kebiasaan baik apa sih yang biasanya mungkin sudah Mas Oi lakukan sebelumnya ketika berada di luar lapas ini? Baik itu dalam lingkup keluarga, kemudian di lingkup sosial, baik itu di pertemanan maupun di perkuliahan Mas Oi, atau bahkan di lingkungan masyarakat seperti tetangganya Mas Oi, atau ada komunitas lain itu seperti apa? Ya, mungkin kalau di luar saya tuh terkenal sebagai pribadi yang open. Pribadi yang sangat fleksibel, agak kaku untuk awalan, tapi sangat cepat beradaptasi dengan keadaan. Jadi ya di luar saya terkenal ramah, gampang berinteraksi. Tapi dengan muka saya yang agak serem gini, mungkin orang-orang tuh awal salah paham. Jadi takut bawaannya, nanti setelah bicara mereka baru sadar, oh ternyata nggak seperti yang aku pikirin. Ya. Bisa bercanda juga. Ya kalau di luar tuh jadi tempat cerita, orang-orang di sekitar saya tuh udah biasa. Saya sebenarnya suka nolong. Kalau saya punya waktu dan saya bisa melakukannya tuh saya mau menolong. Kalau saya nggak bisa pun, kalau ada orang minta tolong, saya mungkin berusaha semaksimal mungkin apa yang saya tahu lah. Ya, contoh mungkin soal motor, ada yang motornya mogok, kan saya nggak terlalu tahu soal motor, cuman sedikit paham. Saya bantu sebisa mungkin. Kalau saya nggak bisa bantu ya saya dorong, semudah entah itu kenal atau tidak gitu. Ya, mungkin bertemu di jalan, ada yang ingin minta bantuannya dari Mas mungkin menolongnya seperti hari sial kan nggak ada di kalender soalnya. Iya benar. Terus selain itu apa Mas kira-kira? Atau mungkin kebiasaan baik yang berada ketika di perkuliahan gitu? Kalau di perkuliahan kebiasaan baik mungkin saya suka berbagi, tapi bukan ilmu. Saya kalau belajar selalu sendiri. Oh sendiri. Iya, kalau soal berbagi yang saya bagian adalah snack dan makanan. Saya itu penggemar snack manis. Kulineran? Ya enggak. Secara khusus permen. Dan saat kuliah saya pasti membawa permen, mungkin 10 tusuk permen atau 1 kresek besar berisi puluhan permen gitu.
Dan kalau ada yang mau ya udah tinggal ambil. Ini berarti dibagikan entah itu saat kelas atau gimana? Ya di luar kelas Ya lah. di luar kelas juga. Iya. Oke. Jadi hal positifnya itu berbagi, kadang juga tolong menolong satu sama lain ya. Iya. Terus untuk ketika menjalani masa pembinaan di sini, kan tentunya ada perubahan drastis ya Mas ya. Dan mungkin kadang-kala juga ada progres dari Mas Oi sendiri, dari tadi juga kebiasaan baiknya sudah dilakukan nih, tapi mungkin ada kebiasaan baik lain atau perubahan yang lebih baik lagi yang Mas Oi rasakan tentunya dalam hal Mas Oi cara bertindaknya atau cara berpikirnya atau menyikapi masalah. Kalau di sini perubahan yang benar-benar saya rasakan itu setelah membaca buku. Bukunya bernama Cara Bersikap Lepas. Yeah. Dari buku itu saya belajar bahwa ada orang-orang yang menyulitkan di hidup kita ini. Ada yang namanya impian ideal. Dari impian ideal itu kita mengharapkan orang lain bersikap seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kenyataannya orang lain tidak akan bersikap seperti apa yang kita inginkan. Iya. Jadi kita cuma bisa menerima orang itu sebagai orang itu. Si A sebagai si A, kita terima apa adanya. Kalau orang itu menyusahkan kita, sebisa mungkin bagaimana kita menerimanya dengan sikapnya yang demikian menyusahkan. Soalnya latar belakangnya kan juga berbeda-beda. Sudut pandang orang juga berbeda. Jadi ya dari entah cara mereka bicara, cara mereka bersikap, ya udah kita terima aja, kita bereaksi dengan tidak berlebihan, kita bereaksi yang baik-baik aja lah, bisa dibilang begitu ya. Jadi kita reaksinya yang positif, entah mereka bicaranya kemana-mana, belibet, atau nggak jelas, ya nggak apa-apa, itu mereka. Jadi kita terima aja. Iya, jadi cara menyikapinya seperti itu. Iya. Kalau untuk menyikapi suatu masalah, mungkin saat ini kan Mas Wei sudah lebih tahu, kira-kira seperti apa? Masalah apa dulu nih? Ya, umum lah, masalah umum aja nggak apa-apa. Mungkin masalah dari pribadinya Mas Oi sendiri, atau nanti ada masalah dengan mungkin pihak lain lah. Mungkin kalau masalah dari pribadi mungkin banyak pikiran ya. Iya. Yang bisa kadang orang kan kalau banyak pikiran bisa depresi, bisa sedih berlarut-larut, marah yang nggak kekontrol. Iya. Nah, kalau buat saya pribadi, di sini tuh saya lebih baik mengontrol emosi. Dan entah itu dari pikiran saya sendiri atas keinginan, kenapa sih ini nggak adil? Kenapa saya masuk sini? Iya. Padahal saya nggak salah, kan ada pikiran kayak gitu, nggak mungkin nggak ada kan? Iya, pasti ada. Nah, itu saya jadi bisa menerima. Iya, aku masuk sini tuh salahku sendiri, karena kelakuanku sendiri. Harusnya aku nggak berperilaku sedemikian rupa hingga aku masuk sini. Kan akhirnya semuanya saya yang melakukan. Iya. Jadi ya bisa nggak bisa. Konsekuensinya seperti itu. Nah, konsekuensinya kan harus diterima. Jadi ya udah terima, jalani, rubah. Karena perubahan kan datang dari kita sendiri. Iya. Nggak mungkin dengerin orang lain ngomong kayak gini, terus ada yang nonton, berubah keren nih orang berubah. Nah, kan nggak mungkin. Iya, pasti ada perubahan dari dalam diri sendiri. Dari dalam lubuk hati. Berbuat apa mungkin salah, terus mesti menyesali dan ingin berprogres lebih baik lagi ya Mas. Yeah. Terus kemudian lanjut ya Mas ya. Dari pengalaman yang sudah Mas jalani selama ini sampai pada hari ini ya, pelajaran apa sih yang Mas dapat tentang pentingnya itu mengendalikan emosi sebelum mengambil keputusan? Ternyata ya pentingnya itu pakai banget. Soalnya jika saat hati itu digelapkan entah oleh kemarahan, hawa nafsu, lapar, iri hati, kesombongan, apapun itu, kita tuh rentan mengambil keputusan yang sangat buruk. Apapun itu kita halalkan. Contoh saat kita marah dan hati digelapkan dengan kemarahan, pikiran kita pasti, wah, gua ajar nih orang. Habis kita ajar, kan nyesel. Terus kalau orangnya meninggal, kalau nggak terluka luka berat, kita bisa masuk sini. Iya, benar. Nah itu kan seperti kasus saya. Kalau berlarut-larut dengan hawa nafsu, kita bisa memperkosa seseorang. Iya. Berlarut-larut hatinya digelapkan oleh iri hati, mencuri sesuatu. Lapar, mencuri makanan. Iya, benar.
Ya, jadi jangan bertindak saat hati digelapkan oleh emosi buruk apapun itu. Jadi sebisa mungkin ambil waktu buat menenangkan diri. Nah, Ya. jauhi sumber yang membuat kamu digelapkan emosi itu tadi. Jadi contoh, orang A ini adalah sumber kamu emosi marah. Dan dia sebenarnya ada alasannya, tapi karena kamu belum bisa menemukan reaksi yang tepat, kamu pergi dulu. Entah itu cepat atau lambat, 1 hari, 2 hari, 3 hari, kamu ambil waktu sendiri dulu, pikirkan cara yang terbaik gimana untuk reaksi ke si A ini tadi. Menghela nafas dulu ya, Yes. biar bisa berpikir lebih jernih lagi dan tidak bertindak tergesa-gesa. Benar. Lebih rasional lah. Iya, lebih rasional. Terus kemudian dari pengendalian diri sudah dan emosi, kemudian melihat proses yang sudah Mas Owe jalani selama ini, mungkin ada suatu keunggulan atau kemampuan yang sudah Mas Owe jaga atau mungkin baru muncul saat ini, itu sebagai bekal buat Mas Owe ke depannya menjalani hidup yang jauh lebih baik, itu kira-kira apa, Mas? Ya, itu bersikap lepas. Dari bersikap lepas tuh begini, kan kita diajarkan untuk pasrah dengan keadaan, tapi kalau pasrah dengan keadaan kan berarti kita sudah bisa dibilang menyerah. Iya. Kalau bersikap lepas, keadaan itu kita terima dengan apa adanya. Terus apa yang kita bisa lakukan untuk merubah atau menerima keadaan tersebut dengan baik. Contoh, kita di jalan tiba-tiba ban motor meletus. Kita bisa marah-marah kan? Iya. Tapi daripada marah-marah, mending cari solusi buat ketambal ban. Ya kan? Iya, benar. Nah, itu adalah salah satu contoh bersikap lepas. Kita bisa melepaskan apa yang harusnya membuat kita merasakan entah kemarahan, kesedihan, hawa nafsu, apapun itu, kita bisa memikirkan reaksi yang lebih baik atau cara lebih baik untuk menyelesaikannya. Menyelesaikannya gitu. Itu yang saya pelajari di sini. Berdamai dulu sama keadaan. Berdamai dengan Iya. keadaan. Terus terkait tentang keunggulan dan kemampuan tadi, kan mungkin ada hal kecil dulu ya Mas ya, atau kebiasaan baik yang sudah Mas Uwe lakukan untuk membentuk suatu fondasi dari hal tersebut. Nah, itu kira-kira apa sih yang sudah diterapkan dari Mas Uwe untuk bekal ke depannya? Seperti jadi fondasi awal dari kenapa saya membangun sikap lipas ini. Jadi kan saat masuk pasti kita kan nggak tahu siapa saja yang di dalam. Iya, benar. Kita nggak kenal sifat mereka seperti apa saja. Dan kalau kita mungkin awal masuk kan pasti takut. Iya, takut. Anak baru. Iya, benar. Itu kan pasti ada rasa takut, pasti dibully lah, pasti dipukuli lah. Tapi buktinya kan enggak. Tidak. Mungkin cuma kata-kata kasar, ini itu, ya cuma kalimat yang merendahkan, tapi tidak begitu berefek. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah emang kata-kata itu efeknya apa ke kita, dan kalau kita bereaksi marah, efeknya ke dia apa, dan kembali ke kita apa. Bener. Nah, kalau aku ikut marah gara-gara dia hina, wah kamu, kan aku marah, aku bales juga kamu, berantem kan, masalah tambah besar, nggak selesai. Jadi pembinaan gagal. Bukan karena dari pembinaan yang gagal, tapi dari kami sendiri, Pribadinya. Nah, jadi ya dari orang-orang yang menyusahkan itu kita bisa belajar untuk melepaskan apa yang menyakiti dan bereaksi terbalik dengan keadaan. Jadi kalau ada orang yang marah ke kita nggak harus marah. Jadi air lah ini. Nah, tenang. Ya, jadi ya sebisa mungkin jangan terkontrol oleh emosi. Iya, bisa mengendalikan diri ya Mas. Iya. Pokok kita tidak berbuat salah atau sama orang itu kita bermasalah, ya intinya kan nggak ada apa-apa, kita juga diam-diam aja, terus tidak kena imbasnya. Nah, itu tadi sedikit refleksi diri dari Mas Owe ya. Mas Owe tadi sudah mengatakan bahwa jangan terlalu memandang orang itu kalau hal itu adalah hal yang jahat. Kita kan udah berperilaku baik, dan juga apa yang kita lakukan baik pasti itu akan berimbas dengan kebaikan juga.
Nah, mungkin dari Mas Oe itu tadi penjelasan tentang refleksi diri. Sebelum dari podcast ini ditutup ya, satu harapan sederhana apa sih yang ingin Mas Oe titipkan pada hari ini? Harapan sederhana ya? Iya. Ya, saya ingin segera keluar dari sini dan menyelesaikan pembelajaran saya. Terus untuk pesan yang ingin Mas Oe sampaikan untuk mereka yang tentunya yang sedang berjuang menjalani hari-harinya yang berada di dalam lapas ini atau lapas di luar sana. Ya, terima dengan lapang dada, sadari apa yang udah kamu lakuin, entah itu benar atau salah, entah adil ataupun tidak, kamu terima dulu, kamu jalani, terus kamu rubah. Entah kamu benar ataupun salah, kamu rubah caramu berperilaku, kamu rubah caramu berucap, kamu rubah pola pikirmu sedemikian rupa agar menjadi lebih baik. Iya, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Oe atas cerita dan refleksinya pada hari ini. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Maaf banget merepotkan. Terus semoga obrolan singkat ini bisa membawakan manfaat yang baik dan motivasi buat kalian semua. Kan orang itu mesti kadangkala juga mengalami suatu kegagalan. Namun bukan berarti kita itu tidak bisa berproses dan memperbaiki dirinya. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.